Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sori wal yasri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ala amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian pada sore hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Asmaul Husna serta sholawat tibil kulum, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima hiburan dari tim Rebana Khairul Nisa, yang keenam acara inti, yang ketujuh lain-lain, dan yang kedelapan penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian pada sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara kedua adalah pembacaan Asmaul Husna dan sholawat tibil kulum yang akan dibacakan oleh Ibu Saiful Nikam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Khairun Nisa yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita membaca Nasdom Asmaul Husna. Semoga dengan bacaan Asmaul Husna kita semua senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mukmin ya Muhaiminu ya Aziz ya Jab Mutakabir ya Khaliqu ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Walilu ya Hamid
Ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ika husna'i firlana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina an syai'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahhi ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna aini syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balik maqasidana wa qadi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa salim ala toha khalirir rahman wa alihi wa sahbihi ilal akhiriz zaman. Al-Fatihah. Salawatibul qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Saiful Nikam yang telah membacakan Asmaul Husna serta sholawat di Bilkulum. Menginjak acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 sampai dengan 37 yang akan dibacakan oleh Ibu Saiful Nikam. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junub wal jaril junubi wassahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adaban muhina. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembacanya dan yang telah mendengarkannya. Amin amin ya robbal alamin. Acara keempat adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Jamaah Qori Nisa, Ibu Hajah Rohadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam
wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Khairun Nisa yang dirahmati Allah, yang saya hormati, tak lupa mari kita selalu bersyukur dan bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita selalu bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir mendapat ridhonya serta pahala yang berlipat. Semoga kita bisa istiqomah di jalan Allah, dan akhir hayat nanti kita bisa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Atas nama pengurus saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya pada RT 08 yang telah bersedia menerima pengajian bulanan. Semoga mendapatkan ridhonya, dilipatkan pahala dan rezekinya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya akan menyampaikan, ya mungkin bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu dengan tanda-tanda Allah memuliakan hambanya. Kita semuanya pasti ingin dimuliakan oleh Allah. Nggih mboten Ibu-ibu? Ya, tanda-tandanya Allah itu mengangkat derajat dan memuliakan hambanya bukan karena kekayaan, harta, bukan juga karena jabatan, bukan karena rumah yang mewah, kekuasaan dan lain-lain, bukan. Tetapi Allah memuliakan hambanya, yaitu dengan kita diberi kesempatan untuk duduk di dalam majelis taklim seperti sore hari ini. Insya Allah kita dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah dimuliakan, kemana lagi kalau tidak di surga. Maka ibu-ibu rajin-rajinlah, semangat mengajak tetangga-tetangga yang belum bisa hadir, karena kalau mau ibu malah double pahalanya. Ya betul, pahalanya double karena bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, alhamdulillah sore hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ibu-ibu kelihatannya sepele, hanya datang ke masjid, tapi luar biasa keutamaannya. Kita mendatangi pengajian itu luar biasa keutamaannya. Banyak sekali. Di antaranya satu akan dimudahkan masuk surga. Senang ibu-ibu? Senang. Dimudahkan masuk surga karena sering mendatangi majelis taklim atau pengajian. Dua, Allah akan berikan sakinah. Sakinah itu hatinya menjadi tenang. Kalau sudah di dalam masjid, insya Allah hatinya tenang, tidak kemerungsung, ya. Yang ketiga, para malaikat semenjak kita keluar dari rumah, malaikat itu membentangkan sayapnya melindungi kita dan mendoakan. Alhamdulillah. Memang ya tidak terasa, kalau kelihatan malah takut tidak jadi ke masjid. Memang goib, ya, malaikat itu makhluk goib, tidak kelihatan, tapi kita wajib iman, wajib percaya. Kita wajib percaya dengan yang goib. Kalau malaikat nampak malah takut nanti.
Jadi malaikat menaungi kita sejak dari rumah tadi, mendoakan. Masih banyak ibu-ibu ya. Kemudian ada lagi pahalanya mendatangi majelis taklim itu kurang lebih 1000 rakaat sholat sunnah. 1000 rakaat pahalanya seperti apabila kita mendatangi majelis taklim. Jadi sangat luar biasa ibu-ibu. Mari kita selalu selalu bisa hadir dalam majelis taklim. Tetapi juga harus ada peningkatan. Harus lebih baik apa lebih buruk ibu-ibu? Lebih baik. Ibadahnya lebih baik, meningkat, jangan ajek saja atau malah berkurang males, jangan. Harus kalau kita menuntut ilmu itu harus ada perubahan yang lebih baik, ibadahnya lebih baik, ditingkatkan, hubungan dengan manusia, dengan tetangganya juga harus lebih baik. Itulah kegunaannya kalau kita menuntut ilmu itu harus diamalkan. Sregep ngaji, sregep pengajian tapi kok sholatnya dangtek. Nah itu ya, dengan tetangganya kok ya seperti itu aja, tidak ada peningkatan. Itu namanya belum ada kemajuan, belum ada perubahan. Diharapkan setelah kita menuntut ilmu, menghadiri pengajian, mari kita berubah lebih baik. Demikian sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita mengisi sisa hidup ini dengan kegiatan atau amal soleh sehingga betul-betul umur kita itu umur yang barokah. Jangan disia-siakan. Daripada nganggur, ndak punya pekerjaan, yo dzikir. Gitu ya. Jadi jangan disia-siakan waktu. Manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya daripada untuk kongko-kongko, cerita-cerita ndak ada manfaatnya, mendingan di rumah untuk darus, untuk dzikir, untuk apa yang bermanfaat. Itu ya ibu, memang kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Apa kira-kira ibu-ibu bosan ya? Bosan enggak bu? Bosan enggak bu? Alhamdulillah, tujuan saya juga mengajak dalam kebaikan. Insya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, hiburan dari tim Rebana Khairul Nisa yang akan menyanyikan beberapa. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله
بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سننا في دنيا فزنا في أخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سننا في دنيا فزنا في أخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا خير المعروف وأطع المعروف ورد للمظلوم إنكم بأضرار يا خير المعروف وأطع المعروف ورد للمظلوم إنكم بأضرار ورد للمظلوم إنكم بأضرار سننا في الدنيا فزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سننا في الدنيا فزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا خير المعروف وأطع المعروف ورد للمظلوم إنكم بأضرار يا خير المعروف وأطع المعروف ورد للمظلوم إنكم بأضرار ورد للمظلوم إنكم بأضرار سننا في دنيا بالأخرى بخديجة الكبرى وخديجة الزهراء سننا في دنيا أخواتي أخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زر بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير فضل غدانا والقدور قولوا رجعنا بكل خير والدمع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنم في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا
ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم satu lagi Komarun sidanan Nabi Komarun wajamil sidanan Nabi wajamil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil islami fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayy wa razzaqu ala ibadis salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'an fi yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Amjad Al-Hafid dumateng ketua pengajian Ibu-ibu Khairunisa, Ibu Hajah Rohadi, ibu-ibu pengajian Khairunisa yang hadir pada sore hari ini, dan juga ibu-ibu rebana Khairunisa yang tadi medley kelelahan ya Bu. Rapopo Bu, mboten napa-napa wong menungso nggih gadah lelah, gadah lali, mboten napa-napa. Mudah-mudahan yang hadir di Masjid Haudul Jannah pada sore hari ini semuanya mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita semuanya diberikan keleluasaan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan keringanan langkah oleh Allah. Panjenengan rawuh dari rumah, jalan dari rumah ke masjid ini untuk hadir di majelis ini untuk tolabul ilmi dan silaturahmi. Panjenengan rawuh mriki tolabul ilmi napa silaturahmi Bu?
loro-loro nih nggih. Nek niate loro berarti untuk pahala loro. Amin nggih. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini langkah panjenengan keroyo-royo lampahipun angel dari rumah dumugi wonten masjid mriki, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan kita. Salawat serta salam selalu dan senantiasa kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kula nek ken matur ten mriki niku bingung. Ten mriki niku kathah tiyang pinter munan. Jadi kula niku kadang bingung. Dan juga selain itu kan ilmu itu sudah bisa dapat dimanapun sekarang ini. Bisa dapat dari sisi manapun yang jenengan bawa ke tenteng setiap hari itu kan juga kalau niati panjenengan ilmu kan dadi ilmu. HP nek diniati dadi ilmu ya ilmu. Nek HP dadi niati liyane ya dadi liyane. Panjenengan saat ini niatkan awal, diniati awal, dianyari niat jenengan gowo HP kuwi gawe ngibadah. Jenengan beto HP gawe tolabul ilmi, bukan unsur yang lain. Karena ini bahaya. Ini iso nglebokke wong ning neraka, iso nggawa wong ning surga. Makanya inilah harus panjenengan niati bahwa HP ini panjenengan niati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niat yang lain. Niat gawe sekolah anak dadi ibadah, niat gawe maca Quran ibadah. Ini siji tapi isinya macam-macam, bisa untuk sekolah, bisa untuk ibadah, ya juga bisa untuk maksiat, kan begitu. Makanya niatkan bahwasanya HP yang panjenengan bawa ini bisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Yang ibu-ibu punya putrane daring, pakai putra untuk daring jadi ibadah. Panjenengan tadarus ora sah nggawa Quran, bawa HP download Al-Qur'an, panjenengan bisa tadarus Al-Qur'an. Berbicara tentang Al-Qur'an, saya sangat senang. Beberapa bulan terakhir ini RW 6 terbentuk banyak grup pembacaan Al-Qur'an, khatmil Qur'an. Alhamdulillah nggih. Kalau saya menghitung, ibu-ibu ada satu grup, bapak-bapak ada satu grup, remaja ada satu grup, kemudian yang Buis, Ustadzah Wis itu membentuk ada satu grup, bahkan 2 grup, ada 5 grup kalau saya hitung. Di wilayah RW 6 ini kalau dihitung ada 5 grup, nek satu grup itu ada 30 orang minimal, berarti mun enten 150 wong. Nek sak wong kuwi maca sak juz digawe sak minggu, digawe sehari itu digawe sak lembar. Satu hari sudah ada orang 150 orang yang membaca Al-Quran di RW 6. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah, bisa membawa RW 6 ini menjadikan daerah yang berkah. 150 wong. Padahal di dalam Al-Quran ketika orang membaca satu huruf itu sudah mendapatkan pahala. Satu huruf sudah mendapatkan berkah. Nek satu hari ada satu lembar yang dibaca oleh 150 orang, itu ada berapa huruf saja yang dibaca oleh orang di seluruh RW 6 ini. Kita tunggu keberkahan Al-Quran yang panjenengan baca di belakang beberapa bulan yang kemarin. Monggo yang belum membaca, yang belum ikut di grup, monggo. Kalaupun belum bisa membaca ikut di grup, panjenengan membikin sendiri, ataupun paling tidak aku kok durung iso maca, ayo kita tahsin. Karena nuwun sewu, program kerja dari remaja Masjid Armada, jadi remaja masjid ini sampun gadah remaja masjid namanya Armada aja, aktivis remaja Masjid Haudul Jannah itu punya program kerja, punya rencana kerja itu menghilangkan buta aksara Al-Quran. Panjenengan boten sah izin, panjenengan jenengan boten usah
mang napa nggih ewuh pekewuh. Silahkan panjenengan mendaftar ke remaja masjid. Aku meh melu tahsin Al-Qur'an, aku meh melu belajar Al-Qur'an. Panjenengan meh mulai dari Iqra, meh mulai dari qiraati, monggo, no problem, tidak masalah. Tempatnya tidak di masjid, akan kita datangi ke rumah masing-masing. Panjenengan tidak mendaftar, koordinasi dengan remaja masjid, Mas aku daftar. Nanti dari masing-masing RT ada koordinator masing-masing yang akan mendaftar. Nanti kami dari remaja masjid akan datang ke masing-masing ibu bapak yang ingin belajar Al-Quran. Monggo, Al-Quran, jadikan Al-Quran yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan khatmil Quran ini. Kalau remaja masjid itu memang seminggu sekali khatam, tetapi secara seremonial memang 2 minggu sekali, karena sesuatu dan lain hal maka dilakukan 2 minggu sekali. Kalau ibu-ibu kan sudah istiqomah seminggu sekali biasanya di sini. Karena itu monggo kita istiqomahkan di dalam Al-Quran ini. Yang belum bisa lebih baik diperbaiki, yang belum bisa ayo belajar. Tidak ada kata terlambat orang mau belajar Al-Quran. Thalabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu dari lahir sampai liang lahat. Nek awake dhewe durung dilebokke kuburan, ya kapanpun kita harus siap untuk belajar, untuk mencari ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang hidup itu memang dihitung-hitung itu ibadah itu kan ada 2, ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh. Awake dhewe kuwi mung akeh ibadah ghairu mahdoh nggih. Ibadah mahdoh itu kan sholat, poso. Jenengan poso mung Ramadan. Poso Senin Kemis yo nek pas sempat. Poso Ayyamul Bid 13, 14, 15 di tiap pertengahan bulan Jawa itu nggih nek sing sempat. Lah makanya kita hidup lebih banyak memakai ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang sifatnya adalah sesama manusia. Mari kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Selain itu mari kita juga perbaiki ibadah mahdoh kita. Sholat kita itu sudah baik atau belum? Sholat itu nek tak ibaratke ngeten Bu, Bapak. Nek awake dhewe seneng karo wong wedok, nek saya orang laki-laki nih, ketika saya seneng terhadap seorang wanita, dari ujung kepala sampai ujung kaki kan mesti tak senengi. Ning ada sesuatu yang pasti paling Anda senengi. Mbuh irunge mancung, entah pipinya sing piye, itu pasti panjenengan ada hal yang paling disenangi. Begitupun juga ketika panjenengan sholat, nek jenengan sholat niku sing paling disenengi ning apa Bu? Apa pas salam tok? Nek salam bah salam seneng, ndang rampung. Enten selain salam ada yang disenangi? Paling panjenengan senengi, rukun sholat paling panjenengan senengi selain salam? Sujud. Oke. Selain sujud? Kenapa sujud? Kalau saya yang paling saya senangi adalah duduk di antara 2 sujud. Di situ ada doa yang luar biasa. Doanya pripun Bu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa yang luar biasa ketika kita sholat. Kalau paling seneng ning rukun niku, ning kabeh ya tak senengi. Nek kula kalih bojone kula ya kabeh tak senengi. Ning ada sesuatu hal yang paling saya senengi. Begitupun juga ketika sholat. Ketika sholat itu paling saya sukai adalah di rukun itu. Doa semuanya ada di situ. Doa akhirat ada di situ, doa dunia ada di situ, semuanya ada di situ. Makanya yuk sholat kita itu kita benahi. Ojo nganggo sholat paket kilat. Sing penting bar, sing penting tekan. Nek paket kilat dhewe ngirim ke paket, tekan cepet seneng. Nek sholat nek cepet-cepet malah Gusti Allah ora seneng, malaikat juga ora seneng. Oleh karena itu yuk
bacaan-bacaan sholat kita perbaiki, pelan-pelan kita perbaiki. Maka monggo dari ustadzah-ustadzah yang ada di masjid ini perlu ada pelajaran pasolatan. Mungkin Mbak Wis atau Ustadzah Wis bisa membuat jadwal tentang pasolatan. Ibu Haja Samad juga bisa mengajar pasolatan. Sholat ini juga perlu diajari, ruku'e dhewe piye ben penak, ruku'e sujude dhewe ben penak piye, bacaan kita yang baik itu bagaimana. Yo sing penting kadang wis sing penting iso Fatihah surat pendek selesai. Yo monggo ora apa-apa. Tetapi mari kita perbaiki. Awake dhewe perbaiki. Salat 5 waktu kita perbaiki. 5 waktu. Salat 5 waktu itu adalah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Salat subuh itu diberikan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika saat itu di dalam riwayat Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, lelalah mudune niku pas peteng. Kemudian beliau itu turun di muka bumi ini peteng dedet ora ana sinar. Kemudian setelah sekian lama demumuk munculnya fajar sotik. Ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam melihat fajar sotik ini, beliau sholat. Itulah wabil riwayat itu namanya sholat subuh turun di Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian sholat duhur itu muncul pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika saat itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersyukur putra tercintanya Ismail yang saat itu akan disembelih diganti oleh Allah mendo atau kambing, dan saat itu siang hari diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, putra tercinta diganti dengan kambing. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam melakukan sholat syukur atas diganti putra tercintanya Ismail dengan seekor kambing. Kemudian sholat asar itu wabil riwayat adalah diturunkan kepada Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika saat itu Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan nun, atau nek bahasa sekarang itu ikan paus. Itu ketika waktu asar, ketika beliau bersyukur bahwa keluar dari hiruk pikuknya perut ikan nun, dikeluarkan oleh Allah di muka bumi, di daratan. Kemudian Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam melakukan sholat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat maghrib diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ketika saat itu Nabiullah Isa bersyukur bahwa umatnya ketika sekian lama diberikan pengetahuan tentang Islam, diberikan pengetahuan tentang agama, itu tidak paham. Sudah sekian lama, maka di saat maghrib itu para umatnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam paham tentang Islam, paham tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan pahamnya umatnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Isa melakukan sholat yang saat itu kemudian disebut dengan sholat maghrib. Dan yang terakhir adalah sholat isya, yaitu sholat yang dijalankan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena beliau bisa keluar dari ketersesatan di negeri Madian, tersesat kemana-mana, tidak bisa keluar dari hutan. Dan beliau akhirnya di saat isya itu datang, waktu-waktu isya itu beliau bisa keluar dari ketersesatan itu dan beliau menjalankan ibadah sholat sehingga disebut dengan sholat isya. Oleh karena itu ketika kita punya apapun, ketika kita senang, ketika kita susah, yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah kita sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senang tidak lupa kepada Allah, apalagi susah. Nek awake dhewe susah atine jan rak karuan, panjenengan ngambil air wudu, panjenengan sholat sak akeh-akehe, sak tenange atine jenengan. Nek jenengan rasane ora penak,
rasane goreh iki piye? Wah rak karuan lah ning ati lah. Berkecamuk rak karuan, panjenengan ngambil wudu. Panjenengan salat sebanyak-banyaknya, sebanyak rakaat, 2 rakaat salam sampai panjenengan tenang ning ati. Habis itu panjenengan perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan senangkan apapun permasalahan kita. Ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu cara yang akan bisa mengembalikan semua permasalahan kehidupan kita adalah ketenangan hati. Ketenangan hati akan kita dapatkan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat, dan kita DP kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cara kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, orang banyak materi akan susah, orang tidak punya materi juga lebih susah. Tapi ketika kita dekat kepada Allah, ketika kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa susah hati kita akan sirna. Coba panjenengan jalani paling tidak sholawat. Beberapa saat yang lalu niku saya sowan ke kiai di daerah Jepara, dan saya diberikan amalan 19.000 sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Panjenengan monggo lampahi amalan niku, kula operketan panjenengan. Monggo dijalani agar semuanya ketenangan hati kita didapatkan. Manusia hidup yang dibutuhkan tenang hati, bukan yang lain. Panjenengan akeh duit nek ora tenang hati, nonsen, malah dadine rak karuan. Ketenangan hati akan bisa membawa kita kemanapun. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu, selain sholat fardu adalah juga sholat sunnah. Man sholla, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla fi yaumin wa lailatin bana lahu baitan fil jannah arba'atan qablan duhur wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabdal fajr wa fi riwayatin ukhra rak'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi. Niki hadis niki berkaitan dengan sholat sunnah mu'akad. Barang siapa orang yang menjalankan sholat sunnah mu'akad ini, Allah mengatakan bana lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan sebuah rumah fil jannah. Allah akan membangunkan orang yang sholat mu'akad itu sebuah rumah di surganya Allah. Sholat mu'akad niku napa mawon? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, arba'ata qoblat duhri 4 rakaat qoblat duhur, wa rak'ataini ba'daha dan 2 rakaat setelah duhur, wa rak'ataini ba'dal maghrib dan 2 rakaat ba'dal maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya dan 2 rakaat ba'dal isya, wa rak'ataini qoblal fajri dan 2 rakaat sebelum fajar, wa fi riwayatin ukhra rak'ataini ba'dal jum'ah fi baitihi, 2 rakaat setelah sholat jum'ah di rumahnya. Jadi ini yang terakhir adalah untuk laki-laki yang sholat jum'ah. Jadi silahkan monggo bapak ibu untuk mendawamkan sholat sunnah mu'akad. Faidahnya adalah agar kita bisa mendapatkan sebuah rumah yang istimewa yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Ini yang kita harapkan. Tujuan kita ketika kita setelah mati adalah kita mendapatkan surganya Allah, dan di surganya Allah itu kita akan tinggal di mana kita belum tahu. Ibaratnya lahan masih luas, kita belum mendapatkan tempat. Makanya ketika kita mendawamkan sholat sunnah mu'akad, maka Allah insya Allah akan membangunkan bana lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan sebuah rumah yang istimewa di surganya Allah. Monggo ibu bapak, nek wingi-wingi panjenengan sholat sunnah mu'akad niku sing penting kadang melu-melu, sakniki pun ngertos faidahe sholat sunnah mu'akad. Panjenengan sholat sunnah ba'diyah qobliyah ba'diyah sing
faedahe kados niki, kados mekaten iki luar biasa nih. Monggo panjenengan jalani semaksimal mungkin ben awake dhewe niku yo urip niku ora ning donya tok. Dunia hanya sekedar sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Donya sebagai sarana untuk kita menanam benih yang indah-indah agar ketika kembali kepada Allah akan panen dengan tumbuhan-tumbuhan yang indah. Ini yang keinginan kita semuanya. Kita hadir di majelis ini adalah ingin mendapatkan surganya Allah. Nonsen. Mungkin kalau orang tasawuf, orang sufi mengatakan nek wong ngibadah, wong ngaji pengen golek surganya Allah. Nek orang sufi biasanya tidak berbicara begitu. Tapi kita belum saatnya, belum wayai sufi, belum wayai orang yang mempunyai makom semacam itu. Ya wes, tujuan kita golek surganya Allah. Ayo monggo ora apa-apa. Bahkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita materi pun itu diiyakan oleh Allah. Gitu. Awake dhewe nek saiki salat sunah wakeh iku tujuane materi to. Pasti to. Sholawat sing akeh ya mesti tujuane materi. Nonsen. Kehidupan kita di dunia ini yang masih banyak berbagai macam permasalahan, mesti tujuan kita adalah materi. Tidak apa-apa. Banyak kalangan ulama yang mengatakan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih tujuan kita masih materi, tidak apa-apa. Pada saatnya nanti pasti niat materi itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Monggo kalau memang tujuannya masih materi, ora apa-apa wong isih makome kaya ngono. Kula pun yo masih ngoten. Sedina kon sholawat ping pira tujuane isih materi, yo ora apa-apa. Waqiah ping pira sedina lakoni, yo ora apa-apa. Tapi pada saatnya nanti pasti Allah akan memberikan makom yang lain kepada kita. Panjenengan yang sudah sepuh pasti sudah pernah melakukan berbagai macam hal. Garam pahit manise urip sampun nglampahi. Wong kula sing tasih enom, kula kan dereng banyak garam. Kula mung sadar iso ngomong ning kene niki. Ning kadang kula ya wedi nek kan ngomong teng mriki niki kula wedi jane. Bahaya niku. Sok ben nek kula mlebu neraka kula ditarik nggih Bu nggih. Saestu niki kula matur ngenten saestu niki. Nggih Bu nggih. Saestu niki kula niku wedi kula. Bleng. Begitu jenengan semer, Kang Habib ya Allah Kang Habib, tarik sikile ya Allah, ditarik. Ayo Kang sampean. Kula tujuane teng mriki mboten lain-lain. Ada orang yang akan membawa saya ketika saya akan masuk ke dalam nerakanya Allah, akan ada yang menarik saya ke dalam surganya Allah. Itu tujuannya kula. Tidak ada tujuan yang lain. Dosane kula niku tasih kathah. Jadi kula duduk di sini bukan kula bosing pinter, bukan. Bukan saya mau memberikan panjenengan ilmu, bukan. Tujuan saya duduk di sini adalah agar saya ada yang menyelamatkan diri saya ketika saya akan masuk ke nerakanya Allah. Ada yang narik kaki saya, ada yang rangkul saya. Ayo Kang, sampean melu aku Kang. Sampean wingi nyekel mik ning Masjid Haudul Jannah, ngai materi salate wis tak lakoni. Malaikat memberikan saksi, ya Allah, bener ya Allah, nika Buru Hadi sampun nglampahi salat rutin 5 waktu kalian muakat. Mergone ngrungokke omongane Kang Habib, ora tausiah nggih, omongan nggih. Omongane Kang Habib mbok ditarik Buru Hadi, monggo Kang Habib, ayo bareng-bareng ayo mlebu surgane Allah. Ini yang saya harapkan. Bukan tujuan yang lain. Bukan tujuan saya bisa pinter, bukan tujuan saya paling pinter, bukan tujuan saya yang mempunyai ilmu paling tinggi, bukan. Tapi kita duduk di sini bersama-sama menyelamatkan diri kita agar kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya mendapatkan pesan dari pengurus remaja Masjid Takmir beberapa saat yang lalu sudah menyebarkan kenceleng sedekah. Monggo ibu bapak kenceleng niku diisi sak mampune panjenengan. Yang diinginkan oleh remaja bukan nominal kenceleng itu,
tetapi yang diinginkan remaja adalah istiqomahe panjenengan, kontinuitas panjenengan sedekah 1.500 masuk ke dalam kenceleng sedekahnya Armada. Itu untuk kegiatan remaja masjid. Monggo panjenengan sukseskan. Remaja masjid kita bentuk karena apa? Remaja masjid ini adalah merupakan anak-anak kita. Remaja masjid mungkin cucu-cucu panjenengan semua, mungkin adik panjenengan semua. Inilah remaja masjid nanti. Harapan kita dengan kita membawa remaja masjid ini, remaja RW 6 ini masuk ke dalam remaja masjid ini, harapannya adalah remaja ini bisa menghantarkan orang-orang yang sudah tua. Sopo meneh sing menghantarkan awake dhewe ketika awake dhewe meh kembali kepada Allah, yang nalkin ning nggone kupinge awake dhewe nek ora cah nom-nom. Nalkin la ilaha illallah nek ora cah nom-nom sopo. Maka remaja masjid ini harapan kita adalah nanti yang bisa menalkinkan telinga kita, menyebutkan kalimah thayyibah di telinga kita ketika kita nazak, ketika kita sakaratul maut. Ada anak-anak, ada saudara kita, tentunya anak-anak muda yang akan membawa kalimah-kalimah thayyibah di telinga kita, yang akan membacakan surah Yasin ketika kita terbaring kaku, ketika kita kembali kepada Allah. Nek wong tua-tua macak kayak Yasin wis biasa, tapi remaja ini yang harus kita bawa untuk bisa membawa Islam rahmatan lil alamin, untuk bisa membawa, mendoakan orang-orang kita, orang-orang tua kita, diajari tahlil, diajari Quran, yang akan bukan tujuan yang lain. Remaja masjid kita bawa agar bisa mendoakan kita. Siapa lagi yang akan mendoakan ketika kita sudah tua, ya, ketika kita kembali kepada Allah kalau bukan yang masih muda. Oleh karena itu yang masih muda ini kita wadahi dengan nama Armada, aktivis remaja Masjid Hadul Jannah, agar anak-anak remaja ini bisa membawa kita lagi-lagi kembali ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Mekaten boten sah dangu-dangu deh. Dangu-dangu ini marai bosen. Kula boten wonten matur dangu-dangu wonten Yi Amjad Al Hafid. Mangke doa keaturan panjenenganipun, mugi-mugi apa yang kita dapatkan di sore hari ini, langkah kita dari rumah kita hingga ke majlis ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, entah orang tua kita yang masih hidup atau orang tua kita yang sudah meninggal, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan oleh Allah anak keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita rizki yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Dari saya di dalam menyampaikan materi pada sore hari ini ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halais ila asanil hal, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kasuwun Bapak Kiai Haji Amjad Al Hafid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Qur'anil azim wa bihaqqil Fatihah wa bihaqqil basmalah wa bihaqqil asma'ikal husna. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa jama'atina wal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa ahlana auladina wa dhurriyyatina wa jama'atina min ahli dhikri ahli al-fikri ahli al-Qur'an ahli al-jannah wa min as-sabiqina bil khairat wa min anfa'in nas warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a umran tawilan mubarakah al-afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. وسلمنا فضنا وإياه من شر الجن والإنس والشياطين ومن الأمراض والبلاء والطاعون ومن الفتن
الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.